Insya Allah tanggal 12 saya berangkat, Pak. 12 berarti hari apa berarti? Jumat tuh 12. Iya, hari Jumat berarti saya berangkat itu sudah. Hari malam ya, malam Sabtunya saya berangkat, Ustaz. Oh, malam Sabtu ya. Iya, Bah. Kalau saya duluan tanggal 11 mau jalan-jalan dulu. Iya Ustaz, mau jalan-jalan dulu. Mau ke Monas dulu, ke Istiqlal dulu ya. Aduh, alhamdulillah. Edis kan Iya. sering bilang tuh, Edis kan sering bilang, saya akan lompat di Monas. Nah, Iya. jadi biar jenengan tahu Monas itu tingginya kayak apa, andai kan Edis lompat gitu loh. Kemarin juga si pisau tumpul itu katanya mau terjun ya. Janji juga itu. Tunjukkan kosakata kasih dalam Quran. Banyak kita tunjukkan. Mana dia terjun? Aduh. Berarti Iya. antum sampai tanggal berapa? Insya Allah di Jakarta, Ustaz. Sudah, saya berangkat dari Kamis siang, Ustadz ya, jam 1 siang ke Jakarta, Kamis tanggal 11. Habis itu saya sampai di Jakarta, dijemput kan, saya mau ke Istiqlal sama Monas. Habis itu ke Jakarta Selatan, ke Hotel Amaris. Hotel Amaris dekat Masjid Ittihad juga gitu. Ya. Istirahat. Besoknya saya ke Masjid Korlantas Polri gitu. Soalnya jadi imam Jumat di situ, saya sholat Jumat di Masjid Korlantas Polri, di Masjid At-Taqwa. Terus habis itu ya ada planning lain lagi gitu. Kayaknya ke kebun binatang kah habis Jumatan. Lupa saya tadi jadwalnya. Antum Kayak gitu. sendirian dari rumah, dari Kalimantan sendirian rencana? Bawa pasukan, Ustadz. Iya, bawa pasukan. Paham dah ya kalau bawa pasukan. Susah Ustadz sekarang. Saya malah diundangan dulu. Saya diundang salah satu tempat Kristen di Medan. Dia ngundang saya ceramah di gereja. Aduh. Astagfirullah. Ada Bisa aja. itu loh. Saya disuruh ceramah di gereja itu. Aduh, ya Allah. Ceramah di gereja. Ngapain? Aduh, astagfirullah, ada aja ya. Ceramah di gereja ngapain, Ustaz? Itu jadi kan sampai dia bilang gini, Ustadz, nanti antum mendapatkan kebenaran setelah ceramah di gereja. Lalu antum menjadi orang Kristen, kami yang akan bangun gereja antum, Ustadz. Kira-kira mau dikasih nama gereja apa? Saya bilang, oh gerejanya gereja Adonai Ehad gitu saya. Aduh, ada aja. Saya pikir tadi, aduh, menyuruh itu nggak masuk ke Kristen gitu. Ternyata kalau disuruh dipindah agama ngapain juga kan gitu ya. Aduh, ada aja. Dan teman-teman yang belum memiliki buku yang saya tulis, Ustadz Yusuf sudah punya. Untuk menjawab. Tampilin Ustadz Wafi, tampilin bukunya. Ini kalau masuk di room saya, ini langsung ada di keranjang kuning. Ada keranjang kuningnya. Tuh teman-teman, bukunya tampilin di layar, Ustadz. Mungkin yang penonton saya bisa ke sana kalau mau beli gitu. Ada nggak tuh? Bentar. Teman-teman saya punya bukunya juga, dikirimin Ustadz Wafi, bagus, tentang menjawab syubhat Nanti Kristen. ini yang akan dibedah, Ustadz. Nanti insya Allah di acara milad api teman-teman ya. Oh ya, jangan lupa teman-teman hadir di acara milad api ya, tanggal 13 September acara milad api di Masjid Al Ittihad Tebet Jakarta Selatan. Ya, Tebet Jakarta Selatan, acara milad api. Nanti kita akan bedah buku ini. Kita akan bedah buku ini di acara milad itu. Kita akan bertemu dengan Bang Zuma, dengan Ustadz Nababan, ada juga insya Allah dari kalangan
para ulama juga kita undang, dan seperti teman-teman yang suka podcast itu juga ada yang kita undang. Jadi dengan membawa buku ini nanti anunya dan bukunya di acara Milad itu ini, nanti kita akan diskusi panas di sana. Semua pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan kepada kami, insya Allah akan kita jawab dengan secara ilmiah, insya Allah. Cara memilikinya ada di Keranjang Kuning ini buku. Teman-teman yang penonton di tempat saya ya, kalau mau belinya loncat tuh ke Ustadz Wafi, ke live-nya Ustadz Wafi ada di Keranjang Kuning kata beliau. Oke? Kan bisa dipencet aja langsung tuh ke Ustadz Wafi. Bisa COD juga, bisa bayar dulu. Gitu. Nah, Ustadz, antum rencana berapa hari di Jakarta? Sampai Minggu. Sampai Ahad ya. Minggu, hari Ahad. Kayaknya hari Sabtu itu saya mau ke tempat paman. Saya punya paman di Jakarta, Jakarta Utara. Loh, acara Milad Api ini kan tanggal 13, hari Sabtunya kan? Nah, berarti hari Ahadnya langsung balik antum? Iya, hari Minggunya, hari Minggu, Senin apa Minggu. Oh, hari Ahadnya, iya siang. Keburu berarti ya? Malah dia langsung mau langsung pulang berarti ya? Langsung pulang, soalnya kan besoknya anak sekolah Ustadz. Senin. Oh iya, antum tidak pernah cerita anak ke saya. Sudah punya berapa anak antum? 1. Iya. Siapa nama anaknya jenengan? Waduh, kalau jadi sebut Ustadz banyak yang penasaran siapa katanya. Gini ya teman-teman ya. Nah, ini dibongkar Ustadz Wafi ya. Kebanyakan kemarin Ustadz nanya saya naik sudah nikah atau belum. Nah, udah tahu ya. Sekarang saya udah berkeluarga, anak punya 1. Ya, anak saya namanya Haliza Salsabila gitu. Oh, perempuan. Perempuan. Nah, gitu. Saya kira anaknya laki-laki namanya Yusuf Edis. Ya, gini Ustadz sudah punya istri juga ya. Saya masih ditanya mau tambah atau kagak katanya. Ini macem-macem mana pula saya pikir ini penonton ini mau tambah atau enggak gitu. Sudah ditanya punya istri, ada berapa istrinya tuh? Istri berapa Tat katanya? Dalam saya akui kalau ilmu fikih dari Toharoh sampai jinayat, dari awal sampai akhir, saya mengakui saya lebih menguasai daripada Ustadz Yusuf, kecuali bab nikah ya, khusus bab nikah. Ustadz Yusuf ini bisa dijadikan guru. Beliau lebih menguasai daripada saya dalam bab nikah. Ada aja Ustadz Wafi. Kayak jenengan, kayak Bang Zuma, saya itu di kamera saja kayak garang gitu. Di kamera kita ini kayak penyerang gitu loh. Aslinya kalau di dapur kita itu takut semua sama istri, guys. Oh enggak Ustadz, kalau saya memerintah istri saya nggak boleh berani sama saya. Kalau saya nggak bisa di remote istri saya, nggak bisa. Saya tuh debat sejauh ini saya tidak pernah kalah debat Ustadz, kecuali dengan istri. Saya tuh pernah ya, tema poligami ya, debat sama istri tema poligami Ustadz. Jadi bilang begini, di dalam sebuah riwayat sahih bahwa wanita yang ingin dipoligami rela dan ridho suaminya berpoligami agar suaminya tidak jatuh kepada berzinahan, maka nanti di akhirat akan mendapatkan payung emas. Istri saya jawab, di surga gak ada hujan, gak butuh payung katanya. Wah, jawabannya ada aja. Pinter berarti istri antum dada.
Pokoknya lah kalau Mas. Aduh. Macam-macam aja. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Aduh, banyak ketawa saya dari tadi Ustadz. Dari tadi lucu aja yang naik. Ya, sampai saya bilang ya sama teman-teman, ini kan saya gatalan ya, gatalan. Kata dokter, pemicu utama gatalan saya ini adalah stres. Makanya saya bilang ke dokter, Ustadz, Dok, gimana saya mau sembuh? Kalau pemicu utamanya stres, setiap hari saya menghadapi orang-orang stres, kata saya gitu. Iya jelas ya, saya ikutan stres jadinya. Saya aja satu kali padahal masuk roomnya antum, nggak mau saya masuk lagi. Kenapa Ustaz? Yang diajak diskusi di tempat jenengan itu yang bagian stadium 4 dan 5. Iya beneran ya. Itu bagian Kristen yang sudah mungkin banyak masalah keluarga ya, punya masalah di rumahnya, akhirnya naik di rumah antum. Jadi diomongin saja, ngomong saja mereka gak nyambung. Ini Astagfirullahaladzim. Aduh ya Allah. Saya tidak bisa itu. Banyak banget saya Ustaz malam ini ketawa serius. Kebanyakan ketawa saya malam ini live-nya. Aduh, masya Allah, ada ya teman-teman Ustaz Wafi ya. Ya, kayak Bang Zuma, Mas Kores itu sudah sangat parah ya melawan oten-oten yang gak nyambung. Ternyata di rumah antum lebih gak nyambung otennya. Aduh. Ya Ustadz, ini sebelum saya melayani pasien selanjutnya, mungkin ada yang disampaikan sama ini nih penonton saya nih, bagaimana dalam apologetika ini ketika melihat rum-rum penghujat, apakah perlu kita naik ke sana atau kita hindari saja atau diblokir atau ya seperti apa gitu dengan dalilnya. Silakan Ustaz, tafadhol. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini ya, ini pembahasan kita kepada teman-teman muslim secara umum yang ada di room saya dengan begini teman-teman, Anda duduk bersama mereka menghinakan agama Anda, menghina Allah, menghina Nabi Muhammad, lalu Anda duduk bersama mereka dengan kapasitas keilmuan apalagi sampai naik mereka, itu jangan. Itu akan membuat Anda justru berdosa dan zalim kepada agama. Jadi kalau memang ingin meramaikan room, ramaikanlah room-room muslim, ramaikanlah room Islam. Memang kapasitas keilmuannya sudah mumpuni, sudah memiliki jam terbang banyak. Saya 8 tahun di pesantren teman-teman. Pertama kali masuk ke dunia lintas agama hanya bawa ilmu pesantren nih, saya nih tidak pernah bawa ilmu jam terbang dalam melayani oten. Itu bingung teman-teman. Kenapa kok bingung? Pikiran saya yang akan saya lawan adalah orang-orang yang sudah membaca kitab tafsir saya, yang sudah membaca referensi saya. Ternyata yang saya lawan adalah edis, bayangkan, edis, bom dan lain sebagainya, yang mereka jangankan original teksnya, baca terjemahan aja salah gitu loh, baca terjemahan aja salah, sehingga ilmu diskusi lintas agama ini tidak dianjurkan bagi mereka yang jam terbangnya kurang, apalagi yang ingin coba-coba naik ke room mereka. Saya kira itu akan mempermalukan diri Anda dan akan mempermalukan agama Anda. Secara otomatis Anda mempresentasikan bahwa Anda adalah Islam yang kurang tepat, yang tidak benar berarti. Kenapa? Ketika Anda maju, loh ini kan saya pribadi. Ya, Anda pribadi, tapi Anda adalah jendela Islam. Ketika jendela Islam ini kotor, maka orang jangankan lihat jendelanya, mau masuk aja gak mau, sudah. Mau masuk rumahnya aja gak mau, karena kelihatan jendelanya aja sudah kotor, kan begitu. Maka jangan kemudian mempresentasikan diri Anda itu orang yang mampu sebelum Anda menguasai jam terbang dan memilih orang-orang yang benar-benar bisa
diajak berdiskusi. Mending ramaikan room-room kayak roomnya Ustadz Yusuf PI, roomnya Bang Zuma, roomnya Mas Kores dan lain sebagainya. Mending itu. Duduknya Anda dapat pahala, tap-tap layarnya Anda dapat pahala, dukungan Anda dapat pahala, mendengarkannya Anda tercatat mendapat pahala, apalagi mendengarkan sampai ketiduran itu tercatat sebagai pahala. Kalau duduk bersama mereka, semuanya akan tercatat dosa kecuali mereka yang sudah ahli ya. Misalnya saya naik ke roomnya Bom-Bom, Ustadz Yusuf PI naik ke roomnya Bom-Bom. Beliau sudah tahu kapasitasnya Bom-Bom bagaimana, cara menghadapinya sudah tahu. Apa yang mau ditanyakan mungkin kita sudah tergambar di otak gitu loh. Maka itu boleh untuk mengacak-acak dakwah mereka terhadap kebatilan. Tapi jangan bagi teman-teman yang kira-kira kurang memiliki ilmu yang mumpuni dalam bidang ini. Punya ilmu saja gak cukup teman-teman. Tanpa ada jam terbang, ilmu itu gak cukup. Banyak saya saksikan anak santri debat sama Edis ya, debat sama Edis, sudah terjawab pertanyaan Edis, tapi Edisnya membalas dengan framingan, sehingga framingan itu yang mendominasi dalam perdebatan. Kita sebagai santri kan tidak biasa kan diskusi framing kan. Nah, padahal melawan mereka itu sebenarnya tidak butuh ilmu banyak. Satu dalil 1 jam itu sudah cukup melawan mereka. Karena mereka tidak butuh dalil, mereka adalah orang-orang yang Islamophobia, yang sudah terpapar Islam ini juga benar, gak butuh jawaban. Mereka hanya ingin mempraktekkan, menunjukkan Islam ini agama buruk. Sedangkan apapun jawaban kita tidak akan mereka kemas dengan baik. Yang penting kita ingin menampakkan bahwa oh, Nabi Muhammad nih ngajarin kayak gini, Islam nih ternyata jelek. Itu inti mereka. Maka cara melawan mereka bukan dengan ilmu, tapi dengan jam terbang, dan cara yang paling baik adalah muqabadah. Apa muqabadah? Ngambil dalil mereka, hantamkan kepada mereka. Seperti itu Ustaz. Sekian. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Biar dipahami. Makanya kan ya saya sering tegur teman-teman juga ya, baik yang di room saya, nggak usah ke tempat Edis TV atau penghujat-penghujat yang melakukan streaming ya. Sudah dikatakan di dalam Quran surah An-Nisa ayat 140 itu ya Ustadz ya. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala ta'unu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam misluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Kan kayak gitu ya. Allah sudah turunkan Al-Quran untuk kita sebagai pedoman hidup, sebagai kekuatan bagi kita, sebagai apa? Petunjuk untuk kita. Apabila Anda mendengar Al-Quran kita itu dihina, dicaci maki oleh orang kafir, maka fala taq'unu ma'ahum. Jangan duduk bersama mereka gitu. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka selesai membicarakan ayat Al-Quran yang dihinanya itu, sampai ke pembicaraan lain gitu. Kalau kita memaksa, maka innakum idzam misluhum, kamu sama dengan mereka. Dia kata Allah, na'udzubillahi min dzalik ya. Kalau kita duduk di sana, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah mengumpulkan Anda dengan Edis TV di dalam neraka jahanam bersama-sama dengan Edis nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Gara-gara duduk dengan Edis TV aja kan kayak gitu. Jadi lebih baik diblokir ya. Nah, ini edukasi juga untuk teman-teman, ramaikan room Ustadz Wafi, Bang Zuma dan yang lainnya. Karena apa teman-teman? Kalau kita di room muslim ya, kita kenapa? Dapat ilmu gitu. Hati juga tenang kan. Tidak ada hujatan yang keluar. Jadi seperti itu. Coba di room Edis, gedek iya, kesel iya, manfaatnya kagak ada. Apa coba? Kesel iya, dongkol iya gitu. Itu kan efeknya. Kalau di room muslim, apalagi kalau hostnya membacakan Quran, satu dari huruf Quran kita dengarkan, kita pahami, Allah memberikan rahmatnya. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kan gitu. Ya, jadi kalau host membacakan Al-Qur'an, maka kita mendengarkan juga enak gitu, mendapat rahmat dari Allah, daripada Edis membacakan Bible. Bisa kayak Edis membacakan contohnya Amsal 7. Marilah kita memuaskan birahi, kata Edis. Enggak ada kan? Enggak
ada edis, dia nggak paham kitabnya gitu, membahas tentang masalah Al-Quran tanpa ilmu. Aduh, ya Ya kan, Fasyaikhus syaiton, Ustaz. Ada- Fasyaikhus syaiton, maka gurunya adalah setan edisi itu. Ada perkara yang penting gini, ada teman-teman yang bertanya begini, Ustadz, apakah ketika orang-orang kafir sudah kita sampaikan kebenaran, tapi mereka menolak, apakah kita tetap berkewajiban untuk mendakwahi mereka? Bukankah di dalam Al-Quran tertulis a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun? Betul. Meskipun kamu wahai Muhammad menakut-nakuti mereka atau tidak, mereka memberi peringatan kepada mereka, mereka tetap tidak beriman. Jadi kasusnya begini, banyak teman-teman yang salah beristidlal, berdalil dengan ayat itu, a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, ayat itu berkaitan dengan Allah mengabarkan bahwa Allah Maha mengetahui segalanya. Orang yang didakwahi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak akan beriman meskipun Nabi Muhammad telah memberikan mereka peringatan. Tapi bukan, ayat ini bukan menghentikan dakwah, teman-teman ya. Buktinya Nabi Muhammad setelah turun ayat itu, apakah beliau langsung selesai gak dakwah lagi? Kan enggak. Jadi Nabi Muhammad setelah turun ayat itu, apakah kemudian Nabi Muhammad tidak dakwah lagi? Kan tidak. Terus menyampaikan itu sehingga wa yas'alunaka 'anil anfal wa yas'alunaka 'anil ruh wa yas'alunaka 'anil mahid. Banyak pertanyaan-pertanyaan di zaman Nabi Muhammad, dan itu menjadi hujjah bagi kita agar kita tahu cara jawabnya. Dan ini bukan hanya terjadi kepada Nabi Muhammad, bahkan dulu di zaman Nabi Ibrahim perdebatan terjadi juga di zaman Nabi Ibrahim ketika mereka, orang-orang di zaman Nabi Ibrahim ini orang Irak yang akhirnya hijrah ke tanah Syam, tanah Kan'an, daerah yang konflik sekarang. Nah, ketika Nabi Ibrahim berdiskusi, berdebat tentang ketuhanan, apa kata Allah? Wa tilka hujjatuna ataina Ibrahim ala qaumi. Dan itu adalah hujjah dari kami berikan kepada Ibrahim untuk melawan kaumnya. Debat Nabi Ibrahim tema ketuhanan dengan kaumnya. Wa tilka hujjatuna ataina Nuh ala qaumi. Itu adalah hujjah dari kami berikan kepada Nuh untuk melawan kaumnya. Dan banyak sekali. Sehingga perdiskusian tentang tema ketuhanan, tema tentang keselamatan, ghaibiyat, wa ma yata'allaqu bidzalik, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu kita sebenarnya meneruskan dakwah-dakwah dari para nabi dengan cara yang terbaik, billati hiya ahsan. Bagaimana cara terbaik? Nah, ini kita punya referensi masing-masing. Ustadz Yusuf melayani oten-oten yang penyakitnya sudah stadium 4 dan 5. Ustadz Yusuf punya cara dengan menertawakan mereka dan menampakkan kepada kalian bahwa mereka ini geblek. Saya menampakkan itu kepada halayak umum dengan cara saya sampaikan logical fallacy mereka, lalu saya sampaikan di depan umum bahwa mereka salah dalam cara berpikir. Jadi kita punya cara masing-masing. Ada caranya seperti Bang Suma, mereka dimarah-marahi, diinjak, ditendang sama Bang Suma. Ada yang seperti itu. Nah, jadi kita punya cara masing-masing dan insya Allah tujuannya sama, yaitu ila dinil haq liyudhiro din kullih walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. Kira-kira seperti itu. Nah, mungkin itu dulu bisa disampaikan. Insya Allah Insya Allah kita ketemu, semoga umur panjang, ada kesehatan, rezeki umur ya Ustadz ya. Kita akan ketemu di Masjid Ittihad Jakarta insya Allah gitu ya. Doakan amin ya Rabbal Alamin ya. Oke Ustadz, itu dulu ya. Oke, saya izin dulu ya Ustadz Wafi.